Oke, gimana kabar kalian semua? Pada baik-baik aja kan? Oke, hari ini gue bakal sharing aja, bukan sharing sih, kayak sedikit cerita tentang kehidupan gue. Kalau emang nggak penting sih, kalau nggak penting nggak usah tonton, langsung di skip aja videonya. Kalian pernah nggak sih ngalamin kayak kurangnya dukungan moral dari orang tua? Kalau gue sering banget gue ngalamin, terutama tuh pas gue masih zaman-zamannya SMA. Zaman SMA tuh awal mula semua terjadi. Jadi kayak pernah suatu saat gue sama orang tua gue lagi ngumpul, lagi makan, lagi santai, tiba-tiba orang tua ngomong, "Ih, lihat deh, ini anak hebat ya, masih umur segini udah bisa main saham, udah bisa ngasilin duit." Dia bilang, "Coba lalu ikutin dia tuh, jangan cuma di rumah ngabisin duit." Nah, pernah sih kalian kayak ngerasa, ih tai banget anjir, emang setiap orang itu sama, emang setiap orang pendidikannya sama. Tapi kalau kita lihat ya, anak yang dibahas dia itu sekolah di internasional, dia tuh emang dapat pendidikan mengenai saham, emang diajarin sama gurunya bermain saham. Sedangkan gue sekolah di sedikit daerah pedalaman kan, itu kan nggak ada belajar saham-sahaman gitu kan. Sedangkan kalau gue belajar sendiri, potensi buat gagalnya kan tinggi kan. Nah, dan juga anak itu kan dimodalin sama orang tuanya, dikasih duit. Nah, sedangkan gue enggak, ya kalau disuruh ngikutin dia, mau nggak orang tua gue kasih gue duit ya kan buat belajar kayak gitu juga. Nah, jadi itu nggak stop sampai di sana. Gue tuh pengen lah buktiin lah, oke, gue tuh nggak cuma bisa ngabisin duit. Akhirnya gue dulu tuh ada yang namanya hype tuh kan di Pantai Kapuk kan. Jadi gue tuh kayak carilah part time ya, gue bisa buktiin kayak gue tuh bisa juga ngasilin duit, nggak cuma ngabisin duit kan. Nah, gue cari, akhirnya gue dapet lah, gue kerja di salah satu, nggak kerja part time lah, hitungannya part time, salah satu tempat yang menjual babi ya. Babinya enak banget tuh, kalau kalian tahu warna hijau, untuk dia di Peak juga tempatnya. Situ gue kerja tuh, kayak ada kalah setengah tahun sampai setahun lah gue kerja di situ. Gue kerja dapat duit, dari sehari tuh gue dapat 200.000. Kalau gue kerja cuma 1 minggu berarti gue dapat 600.000. Kan lumayan kan dibanding uang jajan gue cuman nyampe 50.000. Kalau dikali 600.000 kan asik banget tuh kayak jalan-jalan tuh. Nggak sampai di situ doang, apa yang masalah duka moral itu kan. Akhirnya gue lulus SMA, gue masuk ke salah satu kampus yang katanya terbaik se-Indonesia, PTS swasta bukan swasta lah itunya. Gue masuk, gue daftar segala macem, udah pas selesai akhirnya dikirim email selama orang marketing dari kampus tersebut, diajakin buat join, buat sama-sama ngebantu Univ itu buat menjual formulirnya lah, buat cari mahasiswa baru. Akhirnya gue coba masuk kan, soalnya kan tujuan awalnya emang buat cari koneksi sih, kayak sebelum kuliah tuh udah ada koneksi lah, jadi enak kan, udah ada kayak backingan, apalagi backingannya orang marketing, orang-orang dalam kan. Nah, ternyata di situ juga gue dapet duit, jadi dari setiap penjualan form itu dikali lagi duit gue, nah, ada duitnya lah intinya. Cuman duitnya nggak sebesar yang lu orang kira. Nah, singkat cerita, gue join yang namanya education counselor. Di situ gue jual formulir, dari penjualan gue lumayan lah, gue jadi penjualan itu bisa ngebeli iPhone kan, yang sekarang gue pakai buat rekam itu kurang lebih 10 jutaan lah, itu lumayan lah. Terus itu jalan-jalan lagi, mungkin karena gue penjualannya lumayan bagus, terus ya lumayan bertanggung jawab. Akhirnya di tahun depannya gue diajak buat masuk ke buat diajak join jadi seorang supervisor marketing ya kan. Padahal itu gue masih kemarin tuh 18 tahun lah, 19 tahun lah, gue masih muda banget kan. Di situ kan gue mungkin ya, kalau gue ngomong ke orang tua gue bisa bangga kan. Coba lah gue ngomong, ini nih gue jadi supervisor. Ada jawabnya, ya apaan supervisor, kemarin jadi itu aja, apa untungnya nggak gede, malah kebanyakan rugi, kan jadi supervisor. Kayak lu di lingkungan sendiri tuh nggak ada support gitu, tapi ketika lu cerita ini ke orang lain atau ke orang tua lain, ke siapapun, pasti mereka 100% pada bilang, ih hebat ya, umur segitu jadi supervisor, ih hebat ya, hebat banget lah daripada anak-anak gua.
Akhirnya bokap gue ngomong, lihat nih teman, bokap lah anaknya kan main saham, duitnya banyak pasti ya kan, dibandingin sama yang kayak gua kan, kayak perjuangan buat jadi seorang supervisor kan gak gampang gitu kan, kayak semua tuh butuh proses. Dan ketika orang lain yang di luar sana ngedukung lu, nge-support lu, tapi di lingkungan dalam sendiri nggak di-support, itu kan kayak kadang bikin mental lu ngedown juga sih, ya nggak sih? Kayak lu pengen ngelakuin sesuatu tuh yang sebenarnya pengen ngebuat orang tua lu tuh bangga kan, kayak anak lu, ih gila umur 18 tahun jadi supervisor, itu kan kayak sesuatu yang seharusnya sih dikasih apresiasi lah biar kita lebih semangat kan. Ya siapa tahun tahun umur 20 tahun jadi manajer nggak ada yang tahu kan. Cuman dari hal-hal seperti itu ya gue pengen nunjukin aja sih, kayak nah sekarang gue jadi supervisor kan, gue pengen nunjukin aja kalau gue supervisor ini ya ada yang gue dapet gitu, nggak cuman sia-sia gitu. Gue bisa bandingin sama orang-orang yang lu bilang itu yang main saham segala macam. Gue pengen lihat ya kita suksesan siapa. Lu main saham kan nggak ada pengalaman, sedangkan gue kayak jadi jual formulir gini supervisor, dari yang kecil sampai gede pengalaman gue banyak nih, ketemu customer yang galak, ketemu customer yang aneh-aneh, customer yang hilang, customer yang nuduh orang penipu, customer yang marah-marah. Kayak lapangan tuh udah gue cicipin duluan dibandingin dia. Gue pengen ntar siapa yang kayak kita sukses lebih dulu gitulah. Sebenarnya kalau ngomong kayak gini ya, pernah gak sih kalian ngalamin gitu, kayak kalian ngakuin sesuatu cuma nggak disupport sama orang tua kalian gitu, malah cenderung kayak bilang sih kayak gitu, buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang segala macem. Padahal satu sisi tuh kita kayak pengen buktiin, kayak lu lihat nih gue bisa ngelakuin ini, gue nggak cuma bisa ngabisin duit, gue juga bisa ngasilin duit. Pernah nggak sih kalian kayak ngalamin kayak gitu? Jadi ini sedikit cerita sharing aja, semoga terbantu lah sama video ini lah, bisa menghibur kalian juga, mengisi waktu kosong. Intinya tetap di rumah, jangan kemana-mana, kalau nggak ada apa-apa di rumah aja. Thank you.